Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari kelas BDP 1E NIM 21174. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kesuburan tanah, yaitu fungsi dan gejala defisiensi hara makro dan mikro. Yang pertama, makro kelapa sawit. 1. Fungsi hara makro tanaman kelapa sawit. Fungsi hara makro bagi tanaman kelapa sawit adalah berfungsi dalam proses fotosintesis, pengangkutan hasil asimilasi enzim dan mineral termasuk air. Unsur nitrogen dan fosfor merupakan dua unsur hara makro utama yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nitrogen pada tanaman berfungsi pada pembentukan protein. Yang kedua yaitu definisi gejala makro kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang tergolong dalam famili Palmea dan berasal dari Afrika Barat. Meskipun demikian dapat tumbuh di luar daerah asalnya termasuk Indonesia. Tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi ini merupakan salah satu penghasil minyak nabati. Di samping itu, salah satu hambatan utama dalam pembudidayaan kelapa sawit yaitu kekurangan atau defisiensi unsur hara tanaman. Yang kedua yaitu mikro kelapa sawit. Yang pertama, fungsi hara mikro tanaman kelapa sawit. Unsur hara mikro yang biasanya dibutuhkan tanaman kelapa sawit adalah Mn, Cu, Zn, dan B. Nutrisi yang berada di dalam tanah diserap tanaman melalui akar agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, jenis zat makro yang penting untuk sawit. Meskipun bukan merupakan kebutuhan utama bagi tanaman, keberadaan zat mikro tetap berpengaruh pada pertumbuhan. Zat hara ini memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, termasuk bagi kelapa sawit. Walaupun begitu, zat hara mikro bagi kelapa sawit tetap harus dipenuhi agar tidak mengganggu produktivitasnya. Yang pertama, Seng Zn. Unsur hara mikro ini dibutuhkan untuk proses metabolisme pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua yaitu tembaga Cu. Zat hara kedua yang tak kalah penting adalah tembaga. Zat ini berguna dalam pembentukan klorofil pada tanaman nantinya. Klorofil sangat diperlukan pada proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu boron B. Terakhir, zat hara mikro kelapa sawit yang dibutuhkan adalah boron. Zat ini berfungsi meningkatkan produktivitas tanaman. Peran boron adalah membantu tumbuhan mengalami proses pembuangan dan perkecambahan. Yang kedua, definisi gejala mikro kelapa sawit. Definisi nitrogen. 1. Pucuk daun berubah warna menjadi hijau muda atau menguning. Yang kedua, pada kasus yang lebih serius, pucuk daun menggulung dan mati. Yang ketiga, juga pada kasus lain yang lebih serius, tulang dan pelepah daun berubah warna menjadi kuning terang atau oranye. Untuk penjelasan atas istilah-istilah ini, menguningnya daun ini sering terjadi pada sawit di tanaman di area yang rendah atau rawa-rawa. Yang keempat, gulma yang tumbuh di bawah sawit terkadang juga berwarna hijau terang atau kuning. Definisi potasium K. 1. Munculnya bercak kuning dan oranye dengan bentuk tidak menentu. Yang kedua, bercak berubah warna menjadi oranye dan melebar hingga bercak ini menyatu bersama bercak lainnya. Pada kasus yang lebih serius, definisi K menunjukkan kondisi menguning sepenuhnya. Yang ketiga, garis putih, garis lurus putih pada kedua sisi tulang daun pada pucuk daun sawit. Terkadang hal ini adalah tanda dari kandungan N yang berlebihan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.